Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yid li ibadihi al-mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Radatul Falah rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah melalui kesempatan khutbah Jumat yang waktunya amat singkat ini, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah ayyuta'a fala yuksha wa yushkara fala yukfar wa yudhkara fala yunsa. Orang yang bertakwa kepada Allah itu ciri yang pertama ayyuta'a, selalu taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu takwa Allah wa yushkara. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu bersyukur atas semua apa yang dianugerahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, orang yang bertakwa kepada Allah itu wa yudhkara, orang yang selalu berzikir, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, Allah bimbing kita di Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 102 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 4 hal penting yang Allah berikan, Allah bimbing dan Allah berikan petunjuk kepada kita. Pertama, surat Ali Imran ayat 102 ini menunjukkan kepada kita bahwa bagi orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan hadirkan kehidupan di dunia ini sebagai kegembiraan dan kebahagiaan. Yang kedua,
seberapapun kenikmatan dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah itu, sungguh itu bukanlah puncak dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tapi ada kenikmatan yang jauh lebih besar, yaitu kenikmatan yang disediakan oleh Allah di kehidupan akhirat. Sehingga yang ketiga Allah ingatkan, oleh karena itu jangan terjebak, jangan terpedaya dengan berbagai kenikmatan kehidupan di dunia, kemudian kita jatuh ke dalam kehinaan, kita kehilangan hidup dalam kemuliaan. Tetapi tetaplah rawat dan jaga hidup ini dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka di ayat ini Allah tunjukkan haqqa tuqatihi. Dan yang keempat, para jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah bimbing dan Allah tunjukkan, jika kita menginginkan kebahagiaan yang sempurna di dunia, kita merasakan kenikmatan dan kebahagiaan itu, kemudian di akhirat kita mendapatkan keberlangsungan, kesempurnaan, kebahagiaan yang disediakan oleh Allah di akhirat. Tidak ada pilihan lain. Satu-satunya jalan adalah kita mengikuti petunjuk, mengikuti risalah, mengikuti manhaj ad-din, jalan keselamatan dan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah, yang membahagiakan kehidupan kita di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat, yaitu ad-dinul Islam. Inilah para jamaah rahimakumullah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, supaya kita bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan yang sempurna di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, lebih-lebih pada saat ini orang menyebut katanya tahun politik menuju 2024, kita akan mengalami pergantian kepemimpinan. Maka suhu kehidupan menjadi memanas. Penting untuk kita renungkan kembali bagaimana kita bisa merawat dan menjaga kehidupan yang betul-betul mengantarkan kehidupan ini menjadi kehidupan yang membawa kebahagiaan kita, kebahagiaan di dunia sampai kemudian kebahagiaan kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, prinsip dasar yang harus kita pahami, Islam mendidik dan mengajarkan kepada kita, setiap pribadi adalah pemimpin dan bukan penguasa. Kita bukan penguasa. Kita diajarkan oleh Islam kita ini pemimpin. Sabda Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban. Maka setiap pemimpin mengerti dan menyadari bagaimana dia mengarahkan, mengendalikan dan memimpin dirinya dengan segala potensi yang diberikan oleh Allah dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Sementara kalau penguasa, dia merasa berkuasa atas dirinya, maka dia hidup semau-maunya, bahkan kemudian kehilangan derajat kemuliaan dan jatuh ke dalam kehinaan. Maka coba kita renungkan dan kita ingat-ingat bagaimana Allah membimbing dan memberikan petunjuk kepada kita. Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 179, manusia yang kehilangan derajat kemuliaannya jatuh lebih rendah dibanding binatang. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Aku sediakan neraka jahanam bagi siapa? Bangsa jin. Bagi siapa? Bangsa kita manusia.
Siapa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam itu dia manusia yang aku berikan kepadanya hati, tapi hatinya ini tidak tertambat keyakinan kepada Allah. Itu dia manusia yang aku berikan mata, tetapi matanya tidak mampu lagi melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu dia manusia, orang yang diberikan oleh Allah telinga, tapi telinganya tidak mampu lagi mengantarkan dirinya untuk mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah. Kalau sudah begitu, Allah ingatkan, ulaika kal an'am, derajat mereka tidak lebih baik dari binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih rendah dari binatang. Sehingga para jamaah rahimakumullah, saking pentingnya kepemimpinan ini, maka Allah tidak hanya memberikan petunjuk, tapi Allah langsung memberikan contoh. Allah memilih pemimpin, memilih salah satu hambanya yang soleh, yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi pemimpin. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah, diuji oleh Rabbnya bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Ada yang namanya kalimat perintah, ada yang namanya kalimat larangan, dan dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan penuh ketaatan. Fa'atammahunna, Nabi Ibrahim taati semuanya. Maka buah dari ketaatan Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dilantik menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku angkat engkau menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Dan lanjutan ayat itu Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak keturunan saya? Dijawab di penghujung ayat itu oleh Allah, qala la yanalu ahdid dzalimin, janjiku Ibrahim tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Pada jamaah rahimakumullah, di sini Allah menunjukkan kepada kita kenapa Allah memilih Nabi Ibrahim, kenapa Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin. Ada 3 hal mendasar yang diingatkan oleh Allah. Nabi Ibrahim dipilih menjadi pemimpin karena Nabi Ibrahim menjadi contoh bagi orang yang teguh keyakinan. Nabi Ibrahim dipilih karena keimanannya kepada Allah. Nabi Ibrahim contoh Abul Muwahhidin, bapaknya bagi orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi pemimpin? Sebab Nabi Ibrahim hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, di mana Nabi Ibrahim taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Nabi Ibrahim bersyukur dan selalu ingat kepada Allah. Nabi Ibrahim contoh Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim adalah orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Kemuliaannya Nabi Ibrahim dipilih karena iman dan takwanya kepada Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai' ahabba ilayya mimma aftaratu alaih wa ma yazzalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza akhbartuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih wa basarul ladzi yubsiru bih wa yadahul ladzi yabtishu biha wa rijhul ladzi yamsi biha wa in sa'alani aqaituhu wa la in ista'adani la'uidana. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim, inilah yang kemudian Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah, dijadikan pemimpin bagi seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim contoh Khalilur Rahman,
Orang yang betul-betul dicintai oleh Allah karena dekat dengan Allah. Kedekatan kepada Allah itulah kemudian dia hidup dalam bimbingan Allah. Matanya, telinganya, tangan dan kakinya dalam naungan bimbingan Allah. Dia dalam perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Nabi Ibrahim dipilih dan dilantik oleh Allah menjadi pemimpin. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim contoh bagi orang yang sukses, mengantarkan, membawa kebaikan bukan hanya pada dirinya, tapi merawat dan menjaga kebaikan untuk anak-anak keturunan generasi di belakangnya. Nabi Ibrahim sukses menanamkan dan meneguhkan keyakinan kepada anaknya, dan kemudian menyelamatkan anaknya dari kehinaan dan memilihkan hidup dalam kemuliaan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang salih, dan kemudian anak-anaknya pun dipilih oleh Allah menjadi para nabi dan rasul. Kenapa Nabi Ibrahim dipilih jadi pemimpin? Sebab dia sukses Abul Anbiya wal Mursalin, menjadi contoh bagi orang yang sukses membawa anak dan keturunannya, dipilih oleh Allah menjadi para nabi dan rasul. Warisan terbaik yang diberikan adalah bagaimana mendidik dan mengantarkan anaknya untuk teguh keyakinan kepada Allah, kemudian mengerti dalam hidup ini beribadah kepada Allah, dan yang ketiga menyelamatkan anaknya dari kehinaan dan memilihkan hidup dalam kemuliaan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan mewariskan dunia, bukan mencari-carikan jabatan dengan menghalalkan segala cara. Karena itu Al-Quran mendidik dan mengajarkan kepada kita. Panjenengan pirsani di Quran surat keempat, surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-9. Wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan diafan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya setiap orang tua ini khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Sepeninggal kita, anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang lemah. Maka apa yang diajarkan? Maka warisan terbaik yang harus diberikan kepada anak dan keturunan kita adalah apa? Mengantarkan kepada anak keturunan kita selamat dari kehinaan, hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka setiap orang tua mampu memimpin dan mengantarkan dirinya untuk terus merawat hidup dalam kemuliaan apa yang diajarkan. Maka untuk anak-anak yang hebat, yang soleh, yang kuat, untuk menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah, maka kita dididik dan diajarkan fal yattaqullah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaknya kita mewariskan sesuatu yang berharga. Apa sesuatu yang berharga itu? Yaitu berkata dengan perkataan yang benar. Seindah-indahnya perkataan adalah kebenaran. Seindah-indahnya perkataan adalah kejujuran. Maka mewariskan kepada anak dan keturunan kita bukan berbohong, bukan berdusta, tapi agama mengajarkan dua hal prinsip: mengantarkan dan mewariskan anak dan keturunannya menjadi orang yang mulia, orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, mewariskan sesuatu yang sangat berharga. Apa sesuatu yang sangat berharga itu? Yaitu mewariskan keteladanan berupa berkataan dengan perkataan yang benar. Maka kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-20, surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatul littaqwa. Perintahkan kepada ahlimu. Perintah tidak hanya sekedar perintah, tapi didik, ajarkan, tanamkan, kontrol, cek, perhatikan, serius, fokus, perhatikan apa
yang kita wariskan kepada anak dan keturunan kita adalah mereka bisa beribadah kepada Allah, rukuk dan sujud kepada Allah. Warisan yang paling berharga adalah menegakkan salat dan sabar di dalam melaksanakannya. Kalau kita tidak salat, Allah tidak rugi. Satu keluarga kita tidak ada satupun yang salat, Allah juga tidak rugi. Sekampung, senegeri tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta salatmu, aku tidak minta apapun darimu. Nahnu narzukuk, aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Wal akibatul littaqwa, akibat yang baik, kegembiraan, kebahagiaan itu akan hadir dalam kehidupan kita, diberikan bagi orang yang memilih hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, tingginya jabatan belum tentu menunjukkan kemuliaan. Banyaknya harta belum tentu menunjukkan kemuliaan. Bukankah Allah telah kasih pelajaran? Kita diperkenalkan dengan Namrud, kita diperkenalkan dengan Fir'aun. Bukankah Allah juga telah memperkenalkan kita dengan Qarun? Ternyata semua itu bukan tidak penting harta, bukan tidak penting dunia, tapi dibandingkan dengan hidup dalam kemuliaan, taat dan patuh kepada Allah, maka semua yang kita miliki di dunia ini tidak sebanding dengan apapun yang diberikan oleh Allah di dunia, dengan bagaimana kita memilih hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karenanya kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-91, surat Asy-Syam ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita? Manusia itu makhluk yang diciptakan terbaik, jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu Allah bimbing, Allah tunjukkan ini jalan fujur, ini jalan takwa. Apa jalan fujur? Jalan kehinaan. Wa taqwaha, dan ini jalan takwa. Apa jalan takwa? Jalan kemuliaan. Jika jalan takwa itu jalannya orang yang taat, jika jalan takwa itu jalannya orang yang bersyukur, jika jalan takwa itu jalannya orang yang mengingat Allah, pantas dan tidak berlebihan. Di surat ke-91 surat Asy-Syam ayat yang ke-9 ini Allah tunjukkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, sungguh beruntung, sungguh berbahagia yang sesungguhnya siapa? Orang yang teguh keyakinan kepada Allah, kemudian memilih hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang taat, yang bersyukur, yang selalu ingat kepada Allah. Dialah orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Yang kemudian ayat yang ke-10 Allah ingatkan, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi siapa? Orang yang kehilangan keyakinan kepada Allah, kemudian hidup dalam kedurhakaan. Dia tidak mau taat kepada Allah, dia durhaka kepada Allah, dia tidak mau bersyukur kepada Allah, dia ingkar, dia kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia tidak lagi menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, tapi dia menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita, memberikan kepada kita hikmah, ilmu yang bermanfaat, yang menuntun kita hidup, menyelamatkan diri dari kehinaan, dan memilihkan kepada kita derajat kemuliaan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan kehidupan tidak hanya di dunia, tapi di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Sebagai penutup dari khutbah ini, para jamaah rahimakumullah, di Al-Quran Allah tunjukkan ada 3 pintu rezeki yang diberikan oleh Allah. Pertama, pintu rezeki itu namanya Ataina. Yang kedua namanya Hablana. Dan yang ketiga namanya A'toina. Apa pintu rezeki Ataina? Pintu rezeki Ataina adalah uang, jabatan,
kedudukan, segala kesenangan, kenikmatan di dunia yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja tanpa syarat. Itu namanya pintu rizki ataina. Karena itu jangan heran ada orang ahli dosa, ahli maksiat, pembohong, pendusta, tapi jabatannya tinggi. Ada orang ahli dosa, ahli maksiat, uangnya banyak. Kenapa? Sebab dia mendapatkan itu semua dengan menghalalkan segala cara. Dia diberikan rezeki oleh Allah lewat pintu yang pertama, namanya pintu ataina. Rezeki ini nanti yang akan diaudit oleh Allah, yang diteliti secara detail untuk diminta pertanggungjawaban. Ada pintu rezeki yang kedua. Apa pintu rezeki yang kedua? Namanya pintu rezeki hablana. Pintu rezeki hablana adalah rezeki jalur khusus. Khusus orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, yang dengan penuh ketaatan memohon dan meminta kepada Allah supaya dipilihkan dan diberikan rezeki yang terbaik di sisi Allah. Inilah yang disebut dengan rezeki hablana. Rabbana hablana min azwajina. Begitulah agama mengajarkan kepada kita. Orang yang yakin kepada Allah, minta kepada Allah, dan Allah akan turun tangan untuk memberikan rezeki yang terbaik kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu namanya pintu rezeki hablana. Ada pintu rezeki yang ketiga. Apa pintu rezeki yang ketiga? Yaitu pintu rezeki a'toina. Pintu rezeki yang bukan hanya jalur khusus, tapi pintu rizki dari jalur istimewa bagi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Bagi a'ta, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah, sehingga dia mendapatkan rezeki, uang, jabatan, kedudukan yang betul-betul membawa kebaikan. Kebaikan tidak hanya di dunia, tapi di dunia sampai dengan di akhirat. Semoga negara ini diselamatkan oleh Allah. Bangsa dan negara ini seperti yang difirmankan oleh Allah di surat Sabah ayat 15 itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah hadirkan kepada kita pemimpin yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, yang segala kebijaksanaan dan kebijakannya mendatangkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pemimpin yang mendatangkan murka dan malapetaka. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima ma'amarna wa irsyadana wa ta'lima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadinil awwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wardu Allahumma an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabi nabiyyika ajmain wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz, dengan rahman dan rahimmu ya Allah kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan segala ketergesaan kami, dengan tanpa kesabaran kami, ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ada
perkataan dan segala tingkah laku yang menyakitkan hati orang lain kepada pasangan kami, kepada anak-anak yang kami cintai, yang Kau amanahkan kepada kami, atau bahkan jika mungkin ya Allah ada perbuatan yang Kau hitung, ada perbuatan yang Kau catat sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua, kami takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari umur yang tidak barokah, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Kami pun takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.